Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan kebaikan hanya milik Allah. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wa nahmaduhu bilhamdilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan kami muliakan, terutama segenap pengurus takmir masjid yang kami hormati dan kami muliakan. Kita juga tentu merasa dan bersyukur karena dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa memakmurkan masjid. Tidak hanya salat berjamaah, tetapi juga duduk bersama untuk tafaqquh fiddin. Dalam hadis disebutkan yang artinya para malaikat mendoakan salah seorang di antara kamu yang berdiam di masjidnya dan belum batal wudunya dengan doa yang berbunyi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya dan rahmatilah dia. Ini merupakan salah satu keutamaan sholat masjid dan menjaga wudu. Kalau batal wudunya terus menetap di masjid, ya malaikat pun mandek boten akan malik. Kalau mau terus dapat doanya, wudu balik, masuk sholat tahiyatul masjid, duduk lagi. Ini diantara keutamaan berada di masjid dalam keadaan suci, didoakan para malaikat, dan juga salah satu cara agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah niku meliputi segala sesuatu, segala kebaikan, segala kasih sayang, yaitu rahmat. Kita bersyukur atas rahmat Allah di pagi hari ini. Kita bangun dalam keadaan beriman. Pagi ini masih beriman. Di zaman Nabi SAW, para sahabat ketika ditanya piye kabarmu, piye kabarmu, tanpa tambahan enak zaman kuto loh ya. Piye kabarmu, kaifa asbahtum. Mereka jawabnya bukan alhamdulillah sehat, alhamdulillah masih ada rezeki, alhamdulillah tadi malam tidurnya nyenyak, alhamdulillah napa. Jawabnya apa? Alhamdulillah asbahna mu'minin. Alhamdulillah pagi ini masih beriman. Cobi niku sekelas sahabat. Kita alhamdulillah masih dijaga dalam keimanan. Tentu kita berharap sampai akhir hayat nanti yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Allahumma amin. Tidak lupa setelah kita bersyukur, kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita di Sumatera, di Lumajang yang terkena musibah. Semoga Allah memberi kesabaran, ketabahan, dan ditinggikan derajatnya. Derajatnya. Ada yang pernah nanya nang kula, ngeten niki musibah ujian sebagai ujian atau sebagai adab? Waduh, itu ya rahasianya pangeran. Akhirnya kula nyobi jawab ngeten. Ya, kalau bagi orang yang beriman dan orang-orang baik itu ujian. Kalau orang-orang yang minun sewu sebaliknya, ya mungkin itu juga teguran dan adab, yaitu ijtihad. Bisa salah, bisa betul. Setelah kita bersyukur, mendoakan orang-orang lain, dan kita bersalawat pada Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita menjalani hari-hari dengan suri tauladan, demi menjalani malam-malam kita, siang hari kita dengan apa yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW. Minimal nopo selalu ingat Allah.
Selalu ingat Allah. Ingat itu aslinya dalam hati dan pikiran. Cuman dibuktikan dengan apa? Nyebut dengan lisan. Okay. Adzikru, sebenarnya adzikru, zikir itu at-tanabbuh bil qalbi. Ada napa niku dalam hati terkenang niku adzikru. Dalam suatu penafsirannya fadhkuruni adzkurkum itu adzikru at-tanabbuh bil qalbi. Zikir niku eling nang jero ati. Lalu kenapa yang dengan lisan itu disebut zikir juga? Karena itu bukti. Bukti napa sing teng jero ati. Ya, yang dieling pangeran disebut pangeran. Eling Rasulullah, bersolat kepada Rasulullah, mengucapkan salam. Ngoten nggih. Nah niki Rasulullah niku selalu dalam keadaan ingat, bahkan dalam keadaan tidur disebutkan matanya terlelap, hatinya berzikir. Wah ini keistimewaan Nabi. Kalau kita buat sakit kan kita tidur gitu pun selep buat terasa nama-nama. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang kami hormati dan kami muliakan, dan tentunya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kita tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah sampai di ayat ke-83. Kita masih juga membahas tentang keburukan Bani Israel. Keburukan Bani Israel ini, Bapak Ibu, di dalam surat Al-Baqarah hampir lebih dari sepertiganya. Anggap kalau surat Al-Baqarah itu kan meh 300 ayatnya, 286 ayat Al-Baqarah itu. Sepertiganya nih Bu, bahas tentang Bani Israel. Rinci, detail. Saking Allah ingin kita tidak niru mereka. Saking ingin umat Islam di zaman ba'dal hijrah, setelah hijrah dan tinggal di Madinah, saking Allah itu sayang dengan umat Islam, umat mukmin, biar tahu sejatinya perilaku, sejatinya karakter, sifat asline yang Bani Israel, khususnya Yahudi yang hidup saat itu maupun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, memang memiliki kepribadian yang busuk. Yang dibahas di ayat ini adalah satu di antara kebusukan itu yang akan kita bahas, yaitu napa? Al-badru bil mitsaq. Nyulayani janji. Lurus nggih, nyulayani niku mengingkari nggih. Tapi ini bukan sekedar janji, Bapak Ibu. Nun sewu. Karena bahasa itu memiliki bobot. Kula sahabat panjenengan, pesan sama wasiat bobotnya apa ini? Wasiat nggih. Nun sewu. Kon sampeyan jenengan sama bobotnya atau beda? Beda toh? Dalam bahasa Arab juga kata-kata yang kalau diterjemahkan sama tapi lain, kalimatnya lain, menunjukkan apa? Menunjukkan bobot. Janji itu dalam bahasa Arab bisa aqdun, bisa ahdun, bisa mitsaqun, bisa wa'dun. Karena dalam terjemahnya apa? Janji. Lu kok beda-beda bobotnya? Kalau kita buka kamus bahasa Arab Indonesia, wa'dun janji, ahdun janji, abdun janji, mitsaqun janji. Lah kok kata? Lah sami kon sampean jenengan padha ae artine Anda, gitu. Tapi beda di apanya? Bobot. Yang disebut di ayat yang akan kita pelajari ini mitsaq. Mitsaq itu Bapak Ibu, janji sing tingkat tinggi. Karena perjanjiannya dengan Allah. Akad nikah itu di dalam Al-Quran disebut mitsaqan ghalidha. Memang diakad oleh penghulu atau oleh wali bagi perempuan, tapi disebut
dalam Al-Qur'an, wa qad akhadna minhunna wa qad akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Perempuan yang kau nikahi itu telah mengambil darimu janji yang sangat ghalidh niku, kuat, besar, berat, jauh. Karena melibatkan Allah, ya, akad seorang yang asing, bukan siapa-siapa, tiba-tiba menjadi halal. Itu perjanjian. Saya nikahkan kamu, bla 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 sebagainya, betul. Saya terima nikahnya, itu atas nama Allah. Lah Bani Israil niku di dalam kitab suci Taurat diminta janji sama Allah, dan mereka mengambil janji itu, betul. Tapi diingkari. Lalu janji sama Allah aja diingkari, gimana sama manusia? Kira? Jadi kalau ada informasi gencatan senjata, tidak sampai 1 bulan, ya hantam lagi saudara kita di Gaza, jangan kaget. Janji sama Allah saja dianggap enteng. Jadi kalau nggak ada pengalaman ini Pak, dan saya berinteraksi sama seseorang, baik sesama manusia, tapi non saya bukan sholat ya. Saya nggak nyebut nama, asal, daerah, aman, bukan ngerasani, ambil pelajarannya. Ternyata dia karena buai hubungan sama Allah, minjam uang Pak. Istri saya udah ingatkan, jangan ya, mau orangnya udah sholat. Batin pulau bagus kok. Akhirnya saya memang kurang cermat, tidak mengindahkan peringatan dari istri saya. Betul Pak, 3 kali minjam, habis itu bilang, nomor saya diblokir. Akhirnya saya sadar, iya ya, lah Gusti Allah yang ditinggal nok nek aku. Ini ternyata sifatnya Bani Israil. Di sini kita akan pelajari ayat yang mana Allah mengambil janji pada Bani Israil melalui kitab suci Taurat. Di situ ada beberapa perkara yang diperintahkan oleh Allah. Ternyata sama mereka diabaikan, ditinggalkan, kecuali sebagian kecil dari mereka. Artinya Allah niku nggih boten ngecap sedanten Bani Israil elek. Ini pelajaran penting bagi kita. Tidak boleh ke seseorang itu misal buruk, lantas 100% buruk, tidak mungkin. Saelek-elek wong mesti ana apike, saapik-apike wong mesti ana eleke. Terus mboten? Nggih. Artinya likulli syai'in masiyah, bahkan sampah loh punya kelebihan Pak. Sampah itu ketika ada bank sampah dan menjadi penghasilan, betul ya? Padahal itu sampah, betul. Masih ada nilai positifnya, betul. Betul. Jadi kita mulai ayatnya, 1 ayat 83, karena ayatnya ini pembahasannya kalau di preteli, dirinci satu-satu. Kalau di ayat ini banyak pembahasan yang bisa kita ambil, tapi kita usahakan tidak terlalu dakik, tidak terlalu panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil. Pertama, janganlah kalian menyembah kecuali Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan berbuat baiklah kepada kerabat dan anak yatim dan orang miskin, dan ucapkanlah ucapan yang baik kepada orang lain, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Namun kemudian kalian berpaling dari janji tersebut, berarti nyulayani, kecuali sebagian kecil dari kalian dan sebagian yang lainnya membangkang. Oke, kita bahas sedikit demi sedikit. Ayat guru hina akhadna ala aslafikum ya ma'syaral yahud
al-ahda al-mu'akkada ghayat at-ta'kid. Ingatlah wahai yang disuruh ingat-ingat ini, pertama adalah orang-orang Yahudi di zaman Nabi dan kita umat mukmin agar mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala merintahkan iningo, ingatlah ketika kami mengambil janji dari orang-orang terdahulumu wahai orang-orang Yahudi. Oke, berarti orang-orang riyen. Nanti kita akan hadirkan beberapa tokoh di zaman Nabi Musa dan di zaman Rasulullah dan di zaman minimal Abu Bakar yang juga menyalahi janji yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana al-ahda al-mu'akkada ghayat at-ta'kid, perjanjian yang kuat, yang sangat berat, tidak main-main. Ingatlah ketika kami mengambil janji kepada nenek moyang wahai Yahudi yang hidup di zaman Nabi. Di ayat ini kan sama Allah disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, dibacakan pada umat Islam dan kepada orang Yahudi yang hidup di Madinah saat itu, biar taubat tujuannya, biar ingat dulu nenek moyangmu itu gara-gara mengingkari janjinya menjadi orang yang hina. Nah, saat ini kan kelihatan, kalau kita lihat di media sosial banyak sekali orang-orang yang dihinakan oleh netizen dikarenakan mengingkari janji atau menyalahkan atau menyalahi atau menyalahgunakan amanah yang diemban, amanah yang harusnya dijaga ternyata dianggap sebagai kekuasaan. Kalau sudah salah sudut pandang, salah pengertian amanah, jabatan itu amanah, dianggap suatu kekuasaan sehingga benar-benar digunakan untuk kepentingan pribadi, memberi izin yang ilegal-ilegal, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Ya, dihinakan meskipun secara kasat mata membantu, bantu ngurus omai wong sing kena banjir, angkat ini. Tapi apa respon netizen? Dihinakan, sama dengan orang-orang yang di zaman Nabi Musa, Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq karena mengingkari janji dihinakan oleh Allah, menyalahi amanah. La ta'buduna illallah. Janji pertama yang oleh Allah diminta, ditekankan kepada Bani Israel adalah bertauhid. La ta'buduna illallah, berarti menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga janji Allah. Ini juga perjanjian antara kita dengan Allah. Kita setiap hari membaca asyhadu an la ilaha illallah. Coba ketika tahiyat akhir, ketika jawab adzan, ketika muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti itu janji. Kita berjanji mengikuti yang ditetapkan oleh Allah. Misal seseorang bekerja di suatu tempat, punya seorang atasan, ditanya, siapa atasanmu? Pak itu. Pasti dia nurut karena berkaitan dengan sewu gaji misal. Nurut potong gaji. Berarti akhirnya nurut. Dan kalau orang sudah bersaksi Allah Tuhannya, ada Tuhan selain Allah, ya harusnya nurut. Ini konsekuensi dari bersyahadat adalah taat. Di sini ternyata ada persamaan Bani Israil, kita umat Nabi Muhammad SAW, kita disatukan dalam satu akidah la ilaha illallah. Bedanya kita Muhammadur Rasulullah, mereka Musa Rasulullah. Ketika tiba Rasulullah SAW, mereka harusnya ikut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi mereka tidak. Padahal di kitab suci Taurat diberitahu tentang hal itu. Kemudian yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Mirip dengan kita di dalam
kitab Taurat dianjurkan kepada mereka bertauhid dan berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Untuk kita di dalam surat Al-Isra juga sama. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Itu untuk kita. Untuk Bani Israel ada juga sama poinnya, apa bertauhid dan berbakti pada orang tua. Saking kedudukan orang tua kita ini unggul, tinggi, sangat luhur, sangat utama, baik perjanjian antara Allah dan Bani Israel maupun kita di ayat suci Al-Quran, setelah perintah menyembah Allah, perintah bakti orang tua. Bayangkan baik. Itu peletakan sesuatu itu kan memiliki makna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, setelah nama Allah, nama Rasulullah, berarti luar biasa kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Dan jenengan misal ada acara hari jadi Mojokerto, jalan santai mulai dari lapangan Suratinawan, kursi VVIP, sini ditulisi kursinya wali kota, sini wakil, sini sekretaris, sini lu sing lo kuno pengen wali kota lo, bukan sembarangan orang. Jangankan duduk sampingnya, nama ditulis bersama orang yang terhormat saja, itu bukan sembarangan. Misal di banner bersama wali kota, Bupati Mojokerto dan ketua takmir masjid disebut namanya. Itu berarti istimewa. Betul betul. Nah, perintah bakti kepada orang tua yang disampaikan oleh Allah kepada Bani Israel itu diletakkan setelah perintah menyembah Allah. Sama dengan kita di Al-Quran, di surat Al-Isra tadi. Dan Allah telah memerintahkan, hendaklah engkau tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sampai di ayat yang saya baca tadi yang diperuntukkan untuk kita, nun sewu, fala taqul lahum uff, jangan sekali-kali mengucapkan kepada kedua orang tua. Kenapa itu tidak boleh? Melarani hati, menyakiti hati. Berarti segala ucapan atau tindakan yang bisa menyakiti hati orang tua dilarang. Meskipun nggak sampai ucap meskipun kata ayo jangan terus, nggak ngucap memang, tapi melengos wajahnya, larat hati ibu dilarang. Sampai seperti itu. Wa qul lahum qawlan karima, jangan angkat suara pada orang tua, ucapkan perkataan yang karima. Coba Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tidak menggunakan kata-kata wa qul lahum qawlan hasana, dan ucapkanlah perkataan yang baik, tidak. Qawlan karima, ucapan yang mulia kepada orang tua. Maka bagi kita yang masih ada orang tua, kesempatan. Yang sudah wafat orang tuanya, doa, minta maaf pada Allah kalau mungkin dulu baktinya masih kurang. Ini wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain, sering kita dengar birrul walidain. Berbuat baik itu napa, Pak? Napa benten nih berbuat baik sama taat? Bagus mana berbuat baik sama taat, Pak? Berbuat baik karena inisiatif. Kalau taat itu diawali dengan perintah, disuruh nurut dan taat. Kalau berbuat baik tidak nunggu disuruh. Waiki wayai sambang ibu, tidak perlu ditanya, kok suwe gak boleh. Ngelihat rumahnya tuh ibu kok main ini kok ya Allah ini. Nah, tanpa disuruh inisiatif. Oh, ini ada yang bocor, ada yang apa, mungkin mungkin dimudahkan ke arah sana. Allahumma amin. Kemudian setelah diperintahkan berbuat pada orang tua, wa bil qurba wal yatama wal masakin. Tiga golongan manusia yang kita juga harus berbuat baik kepada mereka, kepada al-aqriba, dzawil qurba
niku al-aqriba. Aqriba kerabat. Kerabat niku berarti nopo? Yang ada hubungan darah, baik dari pihak ayah kita atau pihak ibu kita. Nggih, Pak Le, Bule, Pak De, Bude, Mbah, sepupu. Nah, ini ponakan. Adik kakak kita juga termasuk kerabat. Kita punya saudara kandung. Misal bukan saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Nah, itu harus juga baik loh. Sedangkan di Indonesia ini sudah kadang itu ada image kalau sudah bukan kandung hubungannya nggak baik. Misal ibu sambung, bapak sambung, itu perintah Allah harus terbaik. Perbesanan, mantu, moro sepah harus baik. Ini perintahnya Allah. Oke, jadi kita introspeksi saat ini bagaimana keadaan kita sebelum-sebelumnya dengan desa, dengan mertua, dengan mantu, dengan sepupu, dengan ponaan, dengan adik kakak kita, dengan pak lek kita, pak deputi kita, dikoreksi. Allah ternyata menjadikan itu hal yang utama. Oke? Jadi ini penting. Kepada juga al-yatama, anak-anak yatim, alladzina mata aba'uhum wa hum shighar, yang meninggal ayahnya ketika mereka masih kecil, belum dewasa. Niku anak yatim juga kita menyantuni. Wal masakin alladzina ajizu 'anil kasbi, dan orang-orang miskin yang tidak mampu mencari rezeki, tidak mampu bekerja. Kemudian wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada orang lain. Coba kita lihat Bapak Ibu, di dalam ayat ini ada kesamaan sekali lagi nih, antara yang ajaran atau syariat atau akidah di zaman Nabi Musa dengan kita ternyata banyak kesamaan. Itulah kenapa Al-Quran itu dikatakan sebagai penyempurna, pamungkas, karena berkesesuaian, sesuai. Di sini ada hal penting, yaitu tentang ucapan. Ucapan, jangan sampai kita senjata makan tuan. Gara-gara ucapan kita mendapatkan kerugian. Lihat yang viral sekarang. Yang viral sekarang karena kan ucapan kita sekarang tidak hanya yang dari tulisan, Pak. Dari tulisan, status WA, laporan-laporan itu juga ucapan. Yang ramai sekarang, nomor itu Tumblr kan. Coba semerap beritanya gitu. Itu yang viral karena kehilangan tumbler di kereta api. Harga 300.000, tidak terima, sampai pegawai KAI-nya dipecat karena dianggap nggak benar-benar membantu mencarikan tumblernya. Dia melaporkan, dia ini diviralkan. Tujuannya apa? Ya, mempertahankan hak, tapi berlebihan. Karena apa? Sampai menyebabkan orang kehilangan mata pencahariannya, dipecat dari pekerjaannya di KAI, Kereta Api Indonesia. Netizen bergerak nyelatu. Ini akhirnya dibulilah orang yang melapor ini. Gara-gara tambah belum atau sewa sampai membuat orang dipecat dari pekerjaannya. Dibuli orangnya, dibuli keluarganya, dibuli tempat kerjanya. Tempat kerjanya malu, dipecat juga orang itu akhirnya. Berawal dari apa Bapak Ibu? Tidak bisa jaga. Segala hal itu ditimbang Bapak Ibu. Dalam agama Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perintah pertama dalam wahyu itu Iqra, baca. Bacalah. Bacalah itu bukan maca buku tok. Kalau maca buku tok, Rasulullah di Gua Hira enggak ada buku. Kalaupun ada buku, Rasulullah bukan orang yang pandai baca. Artinya baca itu pertimbangan. Lek aku ngene kok ya apa akibatnya?
Kalau aku begini akibatnya seperti apa? Ditimbang-timbang, dikendalikan. Jangan mudah dikit-dikit emosional, update status, kena sendiri. Itu kita ambil pelajaran. Wa qul linnasi husna, ini kita termasuk katakan perkataan yang baik. Kemudian di sini ada perintah juga yang mana disampaikan oleh Allah pada Bani Israel dan juga pada kita umat Nabi Muhammad SAW. Namaniku wa aqimus salata wa atuz zakat. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini dua rukun Islam yang sangat agung. Yang satu berkenaan dengan ibadah badan, yaitu salat. Yang kedua zakat, ibadah harta. Ini tidak boleh dipisah, ya? Tidak boleh dipisah. Artinya, kalau wajib zakat, ya ditunaikan zakat. Saya tadi di awal walaupun menjanjikan akan menghadirkan beberapa tokoh di Bani Israel yang sangat fenomenal di zaman Nabi Musa, yang juga menyalahi perjanjian kewajiban zakat ini. Korun. Sebenarnya kisahnya Korun awalnya kan pedagang di pasar. Tapi sederhana saja perdagangannya. Lah kok nyuwun ditengokno Nabi Musa. Tunggone Nabi mesti mustajab. Nabi, tolong tengokno aku taala cek. Daganganku iki luar biasa. Wis gak usah, ngene wis cukup. Wis ta. Maksa diingatkan Nabi Musa. Tapi lek awakmu kok berhasil ojo lali zakate. Ya, aman, siap. Didoakan Nabi Musa. Singkat cerita, kaya raya, menjadi orang yang paling kaya raya. Dalam Al-Quran disebutkan, bahkan untuk membawa kunci-kunci peti hartanya itu harus dibopong beberapa orang yang kekar. Kunci netok Pak, belum hartanya ngoten. Untung riyen niku mboten enten KPK. Tapi asli niku mboten korupsi, memang Allah beri karunia. Tapi ketika ditarik zakat, dia tidak mau. Dia berkata, innama utitu ala ilmin indi. Aku iso koyo ngene iki soal aku pinter. Aku seperti ini karena aku berilmu, pandai berdagang, pandai mengatur keuangan, pandai berinvestasi, pandai mengembangkan. Lupa dulu bukan siapa-siapa. Ada istilah dalam bahasa Indonesia, jangan menjadi seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Jangan lupa akar rumput dulu asalnya begini ya apa. Oke, akhirnya dihukumlah Korun ini dengan ditenggelamkan ke dalam bumi sehingga menjadi istilah harta karun. Nemu harta karun. Soalnya harta Korun itu. Oke. Di zaman Rasulullah terjadi Ta'labah, punya kain itu cuma satu yang bisa buat tutup aurat. Habis salam, sholat langsung pulang. Ditanya sama Rasulullah, apa sih kesusuai? Lam celing, mari salam langsung kelencing, lamcing berarti. Niki gantosan kali istri kula kaine, lek mboten tutup sempurna aurat istri kula dalam sholat. Ngoten. Akhirnya minta didoakan kepada Rasulullah agar jadi orang yang kaya raya, dikandani wis gak ngene wae apik. Mboten Rasul pun talak Rasul. Tapi ojo lali zakat. Aman. Singkat cerita, punya kambing satu lembah itu sini kambingnya ada. Ketika kalau kambing itu kalau tidak salah dalam ilmu zakat, itu fikih zakat 40 ekor, zakatnya 1 ekor. Ketika punya 40 ditarik 1. Oh, sih. Lah kalau 4.000 berarti berapa zakatnya? Ya? Nah, niku makanya ketika masih sedikit ditunaikan, cek mboten dereng terlalu kroso. Pas sudah punya 4.000 ditarik 100, dia membahasakan ini bukan zakat namanya merampok kamu. Wah, enggak terima Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya dibilang perampokan. Turun ayat khusus menegur Ta'labah, hancur Pak. Wah, sudah malu kalau sahabat sampai turun ayat teguran khusus untuknya. Malu abadi sampai sekarang ayatnya. Ini Ta'labah. Ini mengingkari janji. Di zaman Abu Bakar juga seperti itu. Sempat terjadi perselisihan antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab.
Karena apa? Ketika Rasulullah wafat banyak yang murtad, Pak. Murtad. Akhirnya perang melawan orang-orang yang murtad. Terus di satu kawasan lainnya orang-orang enggan bayar zakat. Abu Bakar bertekad memerangi mereka, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Umar bin Khattab melarang. Abu Bakar, ini loh, mereka kan enggak meninggalkan sholat toh, hanya zakat saja. Timbang kita perangi, nanti malah murtad mereka, meninggalkan sholat juga nanti. Jadi Umar bin Khattab berpikir, ya masih mending karena mereka masih sholat, hanya meninggalkan zakat. Kalau kita perangi juga, nanti jangan-jangan murtad malahan, meninggalkan sholat. Abu Bakar yang oleh Umar dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, Umar kaget dengan ketegasannya. Umar, sejak kapan dalam Al-Quran ayat sholat dan zakat dipisah? Kaget Umar. Iya. Jangan ditanya, kalau kita membaca ayat suci Al-Quran, perintah sholat seringnya dikaitkan dengan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Sejak kapan Umar? Umar tertegun melihat ketegasan dan kecerdasan Abu Bakar. Ya Allah, Abu Bakar, maaf. Bagaimana mungkin ayat yang seperti itu lupa? Aku terlupa terhadapnya. Wes, ayo budal perangi para pembangkang zakat itu. Sampai seperti itu. Kalau zakat tidak penting, kenapa sampai ada sejarah Islam mengatakan Abu Bakar program utama, program unggulan ketika sudah menjadi khalifah memerangi pembangkang zakat. Maka bagi kita jangan sampai. Nah di sini sudah sampai di ujung ayat kita. Summa tawallaitum illa qalilan minkum. Kemudian kamu berpaling dari janji-janji itu. Bertauhid, bakti orang tua, kerabat, orang anak yatim, orang miskin, berkata baik, sholat, zakat. Ada 7 kurang lebih janji yang diambil oleh Allah dari Bani Israel. Ternyata mereka berpaling. Summa tawallaitum illa qalilan minkum, kecuali sedikit di antara kalian, wa antum muridun, sedangkan yang sebagian lainnya membangkang. Akhirnya apa? Mereka dihinakan. Contohnya tadi Korun dihinakan. Sampai sekarang kita tahu kisahnya. Sa'labah dihinakan. Wes pokoknya orang-orang yang tidak harus karena zakat saja, Wah Ibu. Barang siapa yang mengingkari janji, tidak amanah, tidak kunjung bertaubat dan memperbaiki, niscaya akan dihinakan oleh Allah. Sudah banyak contohnya. Ya ini Bu, yang saya sebut tadi, bukan kita memang kenyataan. Niat baik bantu korban bencana alam, malah dihujat netizen. Nah gimana dia? Pahlawan kesiangan, wong dia yang memberi izin. Sekarang ngepel dan ngangkut-ngangkut karung beras. Nah, itu perbuatannya kelihatannya baik toh, tapi justru menghinakan. Betul ya? Nah, itu pelajaran penting bagi kita dari satu ayat ini, adanya banyak persamaan antara syariat, akidah, akhlak yang ditetapkan oleh Allah bagi Bani Israel juga bagi kita. Maka kita berusaha untuk menerapkannya, beriltizam, yaitu senantiasa berpegang teguh, sehingga Allah memuliakan kita, tidak menghinakan kita. Allahumma amin. Oke, kemauan satu ayat yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.